Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya membaca untuk kita sama-sama ayat ini sudah ulang-ulang, tapi kita bisa buka Alkitab kita di dalam Kejadian 28. Allah memberkati mereka yang percaya, katakan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah kalian itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 ini, bisa lihat slide-nya sekarang, merupakan sebuah konsep kerja keras dan produktivitas. Ketika Tuhan tempatkan kita di dunia, Tuhan tidak menjadikan kita manusia gampang. Katakan, saya manusia produktivitas. Come on. Ya. Kita akan bisa menghasilkan kalau kita bekerja. Makanya saudara lihat, kena semakin putaran itu keras, saudara kasih, hasilnya semakin cepat, atau apinya semakin besar, atau kekuatan dayanya semakin tinggi. Ya, kan saudara lihat. Pesawat itu berlari, dia pelan-pelan, saking kencangnya dia bisa terbang. Nah, sebenarnya itu konsep kehidupan yang Tuhan berikan kepada manusia. Yang pertama yaitu saudara dikasih, diberikan kepada kita mandat budaya. Saudara lihat, ketika manusia bertambah banyak, maka semua punya budaya. Budaya hidup, budaya mati. Iya kan, kubur orang mati aja beda-beda. Betul kan saudara dikasih? Ya. Kalau orang sabu mati walaupun jauh mereka jalan kaki sampai, saudara kasih ya. Tapi kalau orang peraja tidak, mereka simpan bertahun-tahun baru bisa dimakamkan. Saudara bisa lihat berbeda bukan? Budaya orang mati, budaya orang hidup, budaya menikah, budaya makan minum, budaya memasak pun berbeda-beda. Lalu saudara kasih, budaya itu adalah bagian dari satu kehidupan yang di dalamnya ada makan, minum, bahasa, berpakaian, berperilaku, semuanya itu ada di dalam kebudayaan. Lalu kalau ditambah dengan seni lagi, maka jadi departemen budaya dan seni. Saudara kasih. Kenapa ada itu? Karena mengolah manusia yang bertambah banyak di bumi ini, mandatnya adalah saya ada di bumi untuk mengelola. Saya ada di bumi untuk apa? Mengatur, ya, memanage. Ya, itu penting. Dimulai dari dalam hidup saya, dalam rumah tangga dan lingkungan tersempit di mana kita berada. Yang berikut saudara kasih, yaitu dari Kejadian 1:28 berbicara soal kerja keras dan produktivitas. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa kita mesti mengelola, mengatur. Kalau Adam tidak mengelola Taman Eden, maka Taman Eden berubah menjadi apa saudara tahu? Hutan belukar. Nah, demikian pula kehidupan kita tidak akan berproduksi, tidak akan menjadi berkat, dan bahkan kita bisa mengutuk diri kita sendiri sembari berkata, kenapa saya ada di bumi ini? Kita ada di bumi ini untuk mengelola. Amin. Dengan bekerja keras, pasti kita menghasilkan sesuatu, mengelola. Yang berikut, yang ketiga adalah, tadi sudah disebut bahwa lebih dalam lagi. Ketika kita mengelola dan memelihara, maka dibutuhkan saudara kecakapan dan skill. Kecakapan dan skill inilah yang menghasilkan sekolah. Ya. Sekolah ada untuk mempersiapkan orang bekerja. Tapi sekarang sayang sekali sudah terjadi kemiringan atau melenceng. Orang sekolah untuk mengajar sarjana. Dia sarjana bahasa Inggris lancar bahasa Timur. Bahasa Indonesia juga kurang-kurang sedikit, saudara kasih. Gado-gado dibilang kado-kado, saudara kasih. Nah, kado dan gado sudah berbeda. Saudara lihat akibatnya apa? Orang hanya mengejar status sosial di dalam pendidikan. Namanya sepotong tapi gelarnya banyak. Dan itu hebat. Padahal lapar, gak ada. Lloyd Hoko, Lloyd Kanmuti broke. Miskin, susah, sengsara tapi gelar panjang. Itu bukan tipe gereja Tuhan yang saya pimpin. Amen. Amen. Kita belajar. Ibu Mesin membuktikan kepada saudara. Kemarin waktu di sidang mereka panggil saya dihormati sebagai seorang pastor. Baca di depan saya, cum laude. Wih, saya bilang, Pit, tidak baca salah. Ibu masih cum laude. Sudah lihat, 62 tahun tapi masih cum laude.
belajar keras, bekerja keras. Amin, saudara, itu contoh. Dari mimbar ini kita memberikan contoh dan gambaran yang hidup yang Bapak Ibu bisa. Nah, mengelola itu dimulai dari kita. Mulai dari samping rumah kita yang mungkin tirisnya hanya 50 meter, 50 cm, panjangnya mungkin 8 meter, itu sudah kelola menjadi taman, taman bayam, taman tomat, taman apa di situ. Saya sudah kasih tahu saudara, kalau kita tidak lakukan itu, maka kita alhasilnya lapar. Kalau sudah lapar biasanya gosip dan fitnah dan tambah brutal yaitu jahat, saudara yang kasih. Karena itu sangat penting untuk kita bekerja dan kelola. Dimulai dari rumah saudara. Pasti di rumah saudara ada halaman yang sedikit, bukan? Betul kalian? Saudara bilang piara babi mahal, piara babi bau busuk. Saya bisa rubah bau busuk itu menjadi bau wangi, saudara yang kasih. Tidak ada alasan bilang piara babi. Saya bisa piara babi di Kota Kupang tanpa bau busuk. Dan kalau mungkin saudara ini terlalu mahal, saudara mulai dari kelola yang ada. Amen. Saya sudah ajarkan saudara minggu lalu bagaimana kelola yang ada. Ya, air beras jangan dibuang, teh sisa jangan dibuang, kopi sisa jangan dibuang. Saudara yang kasih, apalagi dibuang gelas sama kopi sisanya sekaligus, itu lebih berat, saudara yang kasih. Oke. Nah, katakan saya orang yang dapat kelola lingkungan saya. Katakan. Nah, mulai saudara. Lebih baik saudara mulai ketimbang saudara tidak bikin apa-apa. Kalau saudara mulai dari sekarang, tahun depan saudara akan melihat hasil. 2 bulan, 3 bulan ada lihat hasil. Amen. Tambah hari tambah susah. Hidup ini tambah hari tambah berat. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak kelola, Anda akan menjadi JP suka masuk. Tadi dia masuk di ruangan saya bilang JP, Pop 16-17 tahun tidak minta uang lagi di Opa. Kamu bisa? Dia lihat sana turun. Kamu bisa? Bisa. Nah, saudara dengan iman, saudara. Saya ajar kepada mereka untuk mereka tidak melihat hidup ini gampang. Hidup ini bekerja keras menghasilkan. Baru Anda bisa happy. Amen. Next. Karakter rajin bekerja. Ada ayat berikut saudara bisa lihat. 2-3 baca Amsal 10:4. Tangan yang lamban membuat miskin, dan tangan orang jari menjadikan kaya. Itulah orang Cina. Ya. Tangan yang rajin, sekarang kita ini rajin, saya lihat karyawan Indonesia rajin bekerja dengan tangan mereka. Rajin apa? Kerja main HP, saudara kasih. Rajin main HP, itu salah. Bukan rajin main HP, yang karyawan dilarang main HP. Itu rajin yang salah, rajin yang mengorbankan perusahaan. Amen. Jangan amin, saudara kasih. Oke? Tangan yang rajin, coba lihat kan, ini tangan saya rajin, come on. Ya. Rajin. Saya iseng-iseng bikin kue, bikin ini. Saya belajar, saudara bikin. Kita bikin kue. Masa Messi aja bisa bikin. Saya mulai akal-akal. Labu kalau tambah ini, ubi tambah ini, tambah kelapa gini-gini. Warna kuning dikasih begini. Jadi saudara yang kasih. Orang pesan lagi, saudara. Saya bilang maaf, ini hanya guru saja. Saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa kita ini bisa lakukan apa saja. Tidak mungkin Tuhan menaruh sesuatu. Ikan itu saudara kasih ada di laut pasti hidup. Ikan tidak naik di gunung cari garam, saudara kasih. Kita yang turun di laut cari garam. Ikan tidak cari jagung. Ikan sudah punya kehidupan di dalam laut. Anda di darat ini sudah punya kehidupan di dalam sini. Amin. Jangan pingin jadi ikan. Ikan ganggang kamu kalau kamu jadi ikan nanti. Saya mau ajar kepada kita semua agar kita dapat budaya bekerja keras. Tidur keras, kerja keras. Coba katakan sama-sama. Keras. Nah. Ya jam tidur, jam kerja. Ya. Saya paling marah tanda kutip kepada istri saya dan anak saya. Pop ini sudah tua, tidak duduk diam. Saya bilang, sebentar. Saudara kayaknya sih, kalau saya tidak bergerak, saya akan lumpuh. Dan kalau saya tidak lumpuh, saya tidak bisa lihat anak cucu saya. Dan kalau saya meninggal muda, saya tidak menghasilkan sesuatu, tidak menyelesaikan rencana Allah. Ya, nggak apa-apalah mereka taruh perhatian kepada saya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya juga senang kalau orang memperhatikan saya, saudara. Tapi saya mau lakukan sesuatu, ya. Haleluya, amen. Bekerja keras. Tangan saya adalah bank saya. Coba katakan demikian. Ya, yes, itu sempanan di tangan saudara. Ya, saudara kerja, saudara mulai dari yang kecil-kecil, dan saudara lihat. Biasanya beli ini 50.000, takut tidak beli lagi ya. Tahu-tahu sudah ada ini, ada itu. Saya keliling rumah, saya ambil paria, saya ambil itu bunga kol yang hijau-hijau yang mahal-mahal itu apa namanya itu? Brokoli sudah enggak kasih ya.
saya ambil macam-macam saudara, saya ambil tomat, saya ambil segala macam saudara. Ya, saudara mulai nah sekarang, oke? Yang berikut, usaha mendapatkan income. Nah saudara kan nggak sih, untuk menjadi negara maju kita lihat pendapatan per kapita Indonesia itu 5.420 US dollar di tahun 2020. Artinya 7.600. 7.600. 7.600 itu kalau dibagi setiap hari maka satu orang punya penghasilan 200.000 rupiah. 200.000 rupiah, saudara, sangat minim. Nah tahun 2045 nanti kita harus bisa mencapai 500 atau 35.000 dolar US. Saudara, itu lompatnya tinggi. Dari 5.000 menjadi 35.000. Itu untuk 2045 supaya Indonesia menjadi negara yang maju. 35.000 dolar US atau 577.500 juta rupiah. Itu gaji setiap orang. Oke? Kalau sekarang ini gaji setiap orang rata-rata penghasilannya baru 7.600.000. Tapi nanti 2045, berapa tahun dari sekarang? 20 tahun dari sekarang. Mungkin kita tidak ada lagi, mungkin. Nah saudara jangan berpikir-pikir, nanti Tuhan datang. Sudah terbukti Tuhan tidak datang kan kemarin? Tanggal 23-24 September di Uganda, kalau saudara lihat di TikTok, Uganda orang sudah kumpul di hutan sana, teriak-teriak, nangis-nangis. Tuhan gak datang, saudara. Saya juga bilang kan Tuhan gak datang. Nanti minggu depan saya kasih tahu kapan Tuhan datang, saudara kan oke? Saya akan khotbah itu supaya saudara tahu. Nah, kalau kita tidak penuhi, ya, Indonesia bisa menjadi negara yang makmur kalau Indonesia punya penghasilan 35 juta, 35.000 dolar US. Jadi anak-anak kita 20 tahun dari sekarang, JP, Holland, 20 tahun dari sekarang, Tunada masih masuk, Jordan masih masuk, Patrick masih masuk, anak-anak ibu masih masuk. Mereka punya gaji 500 juta sekian. Saudara bilang amin atau goyang kepala? Nah, mereka harus dilatih dari sekarang skill mereka. Ini 20 tahun dari sekarang itu tidak lama, 4 kali pemilu. Ya. Nah, lalu saudara bertanya, sudahlah kita... No. Kalau Indonesia tidak memacu ini, presiden tidak memaksa ini untuk kita capai ke sana, maka Indonesia akan tetap menjadi negara berkembang. Kalau negara berkembang 20 tahun dari sekarang, nanti orang sikat gigi pun, habis sikat gigi dia punya narkoba, saudara kan kasih. Saya kasih tahu saudara. Karena negara berkembang itu syarat dengan kriminal, kejahatan, berbagai macam kejahatan ada di negara-negara berkembang. Kalau di negara-negara yang maju, mereka sudah punya penghasilan semuanya. Saudara bisa tangkap itu ya. Sehingga mereka seperti Australia itu negara maju. Jam 10 malam saudara masih main gitar. Sebentar polisi sudah datang di rumah saudara. Ini jam tidur, jangan main gitar. Nah kita di sini mete jam 12, apalagi orang nikah 1 minggu sampai 2 minggu masih nyanyi lagu 24 jam. Saudara gak ngasih. Itu negara berkembang, menderita rakyatnya saudara gak ngasih. Yang bikin pesta menderita rugi, yang tetangga menderita kurang darah saudara. Ya, karena gak bisa tidur, karena kan bikin pesta 2 minggu itu kan mengkuras income kita. Nah income itu kebanyakan dipinjam lagi saudara. Pinjaman online, pinjaman koperasi, bunga harian. Nah, jadi saudara kekasih, kita mesti memacu negara ini untuk kita bilang kiri kanan, mari kita dukung pemerintah. Ya, pemerintah juga ras-ras pajak jangan terlalu mahal-mahal, saudara kekasih, yang kuras-kuras rakyat, tidak naik gaji, bilang guru beban lagi, makanya udah mundur gara-gara bilang guru beban. Nah, guru kalau tidak dibiayai, tidak ajar orang pintar, bodoh semuanya, main pencuri, perampok, saudara kekasih. Jadi tidak boleh bilang guru itu beban. Sekolah itu bukan beban, sekolah itu tanggung jawab orang tua. Ayo orang tua, biayai anak-anakmu, amin. Jangan kayak pakai HP tapi anak putus sekolah, malu. Malu. Kamu nggak pakai HP tapi anakmu jadi dokter, itu hebat. Anakmu jadi tentara yang berpangkat, hebat. Anakmu jadi tukang bangunan tapi bangun rumah, bayar mahal, hebat. Kenapa? Karena dia punya skill. Baik kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Suruh lihat kenapa orang-orang di Indonesia ketika mereka hari tua mereka pingin di luar negeri. Karena ketika hari tua di luar negeri semuanya sudah terjamin.
Karena negara membiayai mereka. Saudara lihat di taman-taman mereka, di sana ada kompor gas, di sana ada alat masak, di sana air minum, semua ada di sana, WC, kamar mandi, semua ada di sana. Itu tempat umum. Habis makan, pesta, saudara kasih rapi, bersih, orang lain datang pakai. Kenapa? Karena penghasilan mereka banyak seperti kali ini. Kalau kita punya gaji tahun 2045, 500 juta sekian tiap tahun, nanti saudara pinggir-pinggir jalan ini rapi semua, ada alat panggang, alat semua ada di pinggir jalan. Orang tidak lagi pencuri lampu di pinggir jalan. Coba sekarang saudara taruh lampu hias di jalan, pasti orang buka ambil di rumah. Kenapa? Karena di rumah mereka tidak mampu. Mereka bilang, ngapain kasih bersih? Mereka bawa pulang ke rumah. Nanti rel kereta api pun mereka bawa pulang simpan di rumah. Nah ini tantangan, saudara. Kenapa? Karena saya melihat ini sesuatu tantangan. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, saudara harap Yesus datang, dia tidak datang, susah kita semua, saudara. Dia tidak datang maksudnya, tidak datang menurut yang kita ramalkan. Karena itu lebih baik kita persiapkan 20 tahun dari sekarang, minimal 10 tahun dari sekarang, 9 tahun dari sekarang, 7 tahun dari sekarang. Ketimbang saudara yang ngasih, kita tergilas dengan keadaan dunia. Yang mengerti katakan aku siap. Come on. Kalau orang sudah mengerti begini saudara kasih, mereka bisa membawa persembahan dengan baik, mereka atur dengan baik. Oke. Bapak Ibu saudara katakan, saya menghasilkan apa yang saya perlukan. Come on. Karena Tuhan di dalam saya. Sumber kekuatan dan sumber hikmat. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Amen. Saudara boleh bawa persembahan saudara dan kita menyembah Tuhan. Come on.